Halo, selamat siang bos-bosku semua. Apa kabar hari ini ya bosku? Senang berjumpa kembali dengan saya ya bosku. Oke ya bosku, sebelum saya lebih lanjut ke pertandingan atau ke prediksi kita untuk laga nanti malam, terima kasih banyak saya ucapkan buat bos-bosku yang sudah support YouTube channel ini makin maju dan makin berkembang pastinya. Terima kasih banyak saya ucapkan, mudah-mudahan semua urusan rezekinya dilancarkan ya bosku. Oke ya bosku, sebelum saya lebih lanjut ke pertandingan kita untuk laga nanti malam, buat bos-bosku yang di grup WhatsApp selamat saya ucapkan, dimana laga kemarin kita masih bisa amankan satu build kita dari 2 build yang saya sharing di grup WhatsApp ya bosku. Jadi selamat saya ucapkan buat bos-bosku semua. Mudah-mudahan laga nanti malam kita bisa lebih profit kembali ya bosku. Oke. Untuk laga kemarin malam di sini saya tidak terlalu banyak untuk mengulas ya bosku. Dari 5 prediksi yang saya rekomendasikan kemarin, di sini kita tumbang di laganya La Liga Spanyol 2 ya bosku. Saya rasa di laga kemarin ini sudah disetting ya bosku dengan sedemikian rupa. Oke, di sini Eibar yang menghadapi klub papan bawah itu tidak mampu menangkan laga dan dia harus tergeser dari peringkat pertama ke peringkat 3. Oke, di sini sangat fatal banget bagi Eibar, itu tidak bisa lolos ke La Liga Spanyol ya bosku. Itu dia masih berkutat di La Liga Spanyol 2. Oke. Di sini sangat sayangkan banget di laga kita di La Liga Spanyol ini. Itu saya rasa udah ada settingan tersendiri ya bosku. Jadi mohon maaf banget. Di sana saya tidak lebih mengikuti arus pasaran ya bosku, tapi saya masih melihat dari peluang klub masing-masing di Liga Spanyol ini. Jadi di sana kita blunder karena kita tidak mengikuti arus yang dikasih oleh pasaran. Oke. Jadi mohon maaf banget buat bos-bosku semua. Mudah-mudahan laga nanti malam kita bisa lebih profit kembali. Untuk laga kemarin malam di sini saya tidak terlalu banyak untuk mengulas ya bosku, nanti seperti biasa bilnya saya tampilkan aja di awal video. Dan untuk laga nanti malam ini pun saya agak bingung juga ya bosku mencari pasaran, karena pasarannya ini saya rasa belum selesai ya bosku, karena masih ada hanya tersedia itu 2 kotak aja ya bosku. Kemungkinan laga ini bakalan terjadi 3 kotak atau 4 kotak untuk menjelang kick off. Oke, nanti untuk informasi update-nya tetap saya nanti share build di grup WhatsApp ya bosku. Jadi bos-bosku yang di grup di YouTube yang mau merapat bisa WhatsApp nomor yang saya sudah terangkan di kolom komentar, atau bisa daftar di link pendaftaran yang sudah terangkan di kolom komentar. Grup WhatsApp kami itu gratis ya bosku, tidak ada pungutan biaya apapun. Oke. Di sini kita lanjut aja bakalan bahas laga kita untuk laga nanti malam. Di sini saya ambil dari Liga Norway ya bosku, dimana di sini tuan rumah Brann yang menjamu Mondelen ya bosku untuk laga nanti malam. Kalau kita lihat ya bosku, dari 2 klub ini saya rasa 2 klub ini bakalan terjadi sengit ya bosku. Laga nanti malam ini saya rasa bakalan terjadi sengit karena 2 klub ini juga 2 klub bagus di Liga Norway ya bosku. Kalau kita lihat ya bosku, Brann yang lagi berada di forma yang kita bisa bilang cukup bagus ya bosku. Dalam 5 laga yang terakhir dijalani itu dia mengantongi 5 kali kemenangan beruntun, dan di sini Mondelen yang berada di standing klasemen pertama itu hanya mengantongi 1 kali kekalahan, itu saat berhadapan dengan Ranheim ya bosku. Oke. Jadi kalau kita lihat dari laga head to head, kita bisa bilang di sini Mondelen ini lebih diunggulkan ketimbang Brann ya bosku. Kalau kita juga lihat ya bosku, dari laga head to head Brann yang bermain di kandang berhadapan Mondelen, saya rasa sini Mondelen tidak bakalan tumbang ya bosku bermain di kandangnya Brann. Kemungkinan walaupun Brann ini bisa menangkan laga, tapi tidak selisih dengan 2 gol. Kalau menurut saya kemungkinan laga ini bakalan terjadi selisih 1 gol. Oke. Jadi bos-bosku bisa pegang laga nanti malam ini ya bosku, bisa pegang Mondelen di nahan 1,5 atau bisa bermain di over 2/3/4 untuk laga nanti malam. Oke. Next kita lanjut ke laga kita yang kedua ya bosku. Di sini saya masih ada di Liga Norway.
dimana sini tuan rumah Also yang berhadapan dengan Sky untuk laga nanti malam ya bosku. Kalau kita lihat dari segi performa di sini tuan rumah jauh lebih diunggulkan ketimbang Sky yang berada di standing klasemen bawah ya bosku. Di sini kalau kita lihat ya bosku dari standing klasemen sementara, tuan rumah Also yang berada di peringkat 8 sedangkan Sky yang berada di peringkat 15 ya bosku. Di sini Sky yang lagi berkutat di zona degradasi. Dan kalau juga kita lihat dari laga head to head ya bosku, di laga head to head di sini kita bisa lihat sendiri di dua laga terakhir di sini Also itu mampu mengantongi 2 kali kemenangan ya bosku. Tidak menutup kemungkinan laga nanti malam ini kembali bakalan dimenangkan oleh Also yang bermain di kandang. Jadi kalau kita lihat dari pasaran handicap dan over under, bos-bosku bisa pegang Also di handicap 3/4 atau bisa bermain di over 2/3 untuk laga nanti malam. Oke ya bosku, next kita lanjut ke laga kita yang ketiga. Di sini saya masih ada di Liga Norway, dimana sini tuan rumah Raufoss berhadapan dengan Asane untuk laga nanti malam ya bosku. Jadi kalau kita lihat ya bosku dari dua klub ini, di sini saya lebih menjagokan Asane ya bosku. Kenapa Asane? Di sini kita bisa lihat dari standing klasemen sementara ya bosku. Di sini Asane yang berada di peringkat 10 dan 13 itu ditempati oleh Raufoss, dan juga kita bisa lihat dari laga head to head dua klub ini ya bosku. Asane kalau kita lihat ya bosku di 5 laga terakhir ya bosku, di sini Asane mampu mengantongi 2 kali kemenangan itu di tahun 2001 dan 2020, sedangkan Raufoss ini mampu mengantongi di laga 2 laga terakhir ya bosku di tahun 2020. Jadi kalau kita lihat perkembangan dua klub ini, di sini saya lebih menjagokan Asane kalau kita lihat dari perkembangan dua klub ini ya bosku di musim sekarang. Jadi kalau saya rasa Asane yang bermain di away bakalan tidak imbang bosku. Kemungkinan laga ini paling buruk bakalan terjadi imbang, atau enggak di sini Asane bisa menangkan laga dengan selisih 1 gol kalau menurut saya. Jadi kalau kita lihat dari pasaran handicap dan over under, bos-bosku bisa pegang Asane di nahan 3/4 atau bisa bermain di over 2/3 untuk laga nanti malam. Oke ya bosku, jika ada main pilih untuk laga nanti malam, mari kita gaskan, jika kurang bisa di skip. Dan di laga kita yang keempat ya bosku, di sini saya ada di Liga Swedia Superettan, di mana sini tuan rumah UT Skinten berhadapan dengan Skopje ya bosku untuk laga nanti malam. Kalau kita lihat ya bosku dari laga head to head, oke, di sini kita lihat di laga head to head di 5 laga terakhir head to head, kita bisa bilang di sini tuan rumah lebih diunggulkan itu dengan mengantongi 2 kali kemenangan dan 2 laga dengan hasil imbang, dan 1 laga di tahun 2020 itu dimenangkan oleh Skopje ya bosku, itu dengan skor 2-1 atau selisih 1 gol. Dan kalau juga kita lihat dari laga performa di 5 laga terakhir, dua klub ini yang lagi berada di performa yang kurang bagus ya bosku. Tapi kalau kita lihat dari pasaran handicap dan over under, di sini saya lebih menyarankan bos-bosku untuk bermain di babak pertama atau di half time ya bosku untuk laga nanti malam. Kemungkinan laga ini bakalan terjadi over goal ya bosku, makanya di sini saya lebih menyarankan bos-bosku bermain di babak pertama ya bosku. Kalau kita lihat dari babak kedua, di sini agak sulit kita tebak ya bosku. Di sini saya lebih bermain aman untuk babak pertama, lebih bermain di babak pertama. Oke, jadi kalau kita lihat dari pasaran handicap dan over under untuk laga nanti malam, bos-bosku bisa pegang tuan rumah UT Skinten di laga netral 0-0 atau bisa bermain di over 1 di babak pertama. Ingat, bermain over 1 di babak pertama. Oke. Next kita pergi ke penghujung prediksi kita ya bosku. Di sini saya ada di laga Afrika. Oke, ini memasuki babak final Champions League ya bosku, yang mempertemukan tuan rumah Al Ahly berhadapan dengan Wydad untuk laga nanti malam. Kalau kita lihat dari segi performa, di sini Al Ahly di musim sekarang dia lagi berada di performa yang bagus. Itu kita bisa lihat dari laga head to head ya bosku, di 5 laga terakhir head to head. Di sini Al Ahly mampu mengantongi 2 kali kemenangan dan Made juga mengantongi 2 kali kemenangan. Tapi kalau kita lihat ya bosku untuk laga nanti malam, dilihat dari performa keseluruhan ya bosku, Al Ahly yang lagi berada di performa yang kurang stabil ya bosku. Saya rasa sini Made bisa mendominasi jalannya laga nanti malam ya bosku. Kalau kita lihat dari performanya Made yang lagi berada di peringkat pertama ya bosku di liganya. Jadi kalau kita lihat ya bosku untuk laga nanti malam ini, saya rasa Made
Wida ini bisa lebih mendominasi jalannya laga. Oke. Kalau juga kita lihat ya bosku, dari laga head to head kebanyakan laga ini terjadi undergoal, tidak menutup kemungkinan sini Wida bisa menangkan laga dengan selisih tipis ya bosku. Jadi bos-bosku bisa pegang laga nanti malam Wida di laga netral 0-0 atau bisa bermain di under 2 untuk laga nanti malam. Perkiraan skor desa ini Barca 1-0 dimenangkan oleh Wida ya bosku. Oke, sekian prediksi yang saya sudah berikan untuk laga nanti malam ini. Sudah ada 5 pertandingan yang saya bahas dan kita lanjut ke build parlay kita. Di build parlay pertama bos-bosku bisa pakai footage skin test di over 1 ya bosku di babak pertama, dan Mondelen dinahan 1,5. Oke, dan Asane dinahan 3/4. Dan untuk parlay kedua bos-bosku bisa pakai Wydad di laga netral 0-0, footage skin test di over 1 babak pertama, dan Mondelen dinahan 1,5. Also di over 2 3/4 dan Asane dinahan 3/4 untuk laga nanti malam. Dan untuk single bet boom bos-bosku bisa pakai laga nanti malam ini Mondelen dinahan 1,5 untuk laga nanti malam. Oke ya bosku, sekian prediksi yang saya sudah berikan untuk laga nanti malam. Jika dasman feeling, mari kita gaskan, jika kurang bisa di skip. Thank you for watching, sampai jumpa di next video berikutnya. See you and bye bye.